Nikita Mirzani dijadikan tersangka oleh mafia skincare. Menurut aku hukumnya agak lucu sih, apalagi sampai mafia skincare diundang di rapat DPR. Dan mereka bersikap seolah-olah mereka lah yang korban. Buat yang belum tahu dampak dari kosmetik yang berbahaya, tidak hanya kerusakan pada kulit kalian, tapi bisa juga menyebabkan penyakit dalam. Contohnya sesak nafas dan bahkan kanker. Kalau di ibu hamil dampaknya bisa ke janinnya. Janin dari ibu hamil yang menggunakan kosmetik berbahaya bisa mengalami cacat permanen. Sedangkan dampak dari kosmetik berbahaya jika dipakai oleh ibu yang sedang menyusui, bayi yang menyusui bisa beresiko sindrom autis. Para mafia ini nggak peduli sama konsumennya. Yang mereka peduli itu cuma dampak kekayaan mereka yang berkurang. Jadi stop beli produk-produk mereka. Karena para mafia nggak sadar-sadar dan mereka malah makin petantang petente. Kita harus bikin gerakan boykot membeli produk-produk mereka. Dan untuk siapapun di luar sana yang pernah menjadi salah satu konsumen mereka, kalian bisa share dan review dampak yang kalian rasakan saat menggunakan produk dari mereka. Jangan kalian pikir dengan Kaniki dijadiin tersangka si SS dan si DR bisa tidur nyenyak. Justru mereka tambah nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini kayak sama aja dia lagi bangunin macan yang lagi tidur. Nah yang lucunya nih yang gue perhatiin ya, yang ini macan nih yang bangun ini, yang lu bangunin nih macan nih ya. Syukur-syukur tuh kalau batu lu pegang lu nggak tahu arahin batunya kemana, tiba-tiba nggak sengaja kena macan terus bangun macannya. Nah ini enggak, lu tahu macan lu macannya ada di depan, lu sengaja ambil batu dan lu lempar, lu sengaja banguninnya. Kan ada kebayang, salah lu, salah langkah, bener salah langkah si SS. NM resmi jadi tersangka tadi malam atas kasus pemerasan dan Undang-Undang ITE. Semalam baru aja kita saksikan dari kepolisian menyatakan kalau NM resmi jadi tersangka yang dilaporkan oleh Dr. R. Yang katanya NM mencoba memeras Dr. R. Kalau tidak memberikan uang akan direview produknya. Nah, kalau pernyataan dari NM sendiri, ini kayak lo dikasih duit terus lo dikatain nyolong. Dan hal ini juga berlaku ke Doktif, dari Dr. R ke Doktif. Dan mungkin di sini salahnya NM nerima nilai total uang 4M yang dikasih oleh Dr. R karena takut direview barangnya. Nah, untungnya si Doktif nggak terima tuh duitnya. Jadi polanya itu seperti ini. Ini gue kasih duit ya, tapi lu jangan review produk gue. Ini gue jadi bingung, ini lu polanya seperti ini, Dr. R. Lo kasih duit ke orang supaya tutup mulut. Nah, kalau lu udah disentil atau lu merasa tercubit, oh, gue putar balikin. Jahat banget. Tapi untungnya si Doktif gak ngambil tawaran dari si kerudung dusta. Kalau nggak kan jebakan lagi, jebakan sapu lidi. Aduh, ngeri. Nah, seharusnya ini jadi bahan fokusnya para kepolisian atau BPOM atau siapa deh ya yang kerja di kenegaraan Indonesia ini. Kenapa itu orang mencoba untuk menyuap, memberi uang kepada seseorang? Berarti ada apa produknya? Itu yang harus dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu orang, tapi kedua orang, kedoktif pula. Nah, itu Bapak Ibu yang dipertanyakan. Respon kuasa hukum Nikita Mirzani usai Nikita ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmin, memberikan tanggapan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Fahmi Bachmin mengatakan jika status tersangka tidak berarti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Tersangka itu bukan berarti melakukan tindak pidana saja. Ini perbuatan yang memerlukan penafsiran yang benar dari seorang ahli. Nggak bisa beserta-merta ditafsirkan ada perbuatan pidana, ujar Fahmi saat dihubungi awak media belum lama ini. Ia juga menyoroti pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Dari kasusnya si Dr. Reza sama Ibu Nikita Mirzani, gue percaya 100% kalau gue juga jadi artis top atas, tiba-tiba ada orang pengen ketemu gue jual mahal dong. Capek-capek ngapain gue ketemu orang gue gak kenal terus free bayar dong ketemu gue, ngobrol apa lo. Terus ada orang nyariin gue mau collab gitu, ngapain? Bayar dong. Nah aja lo kalau udah ngasih gue duit nih, bayar gitu,
Lu udah ngasih gue duit, tiba-tiba lu bilang gue pemerasan. Gue timur ya. Kalau lu bilang pemerasan. Pemerasan dari mana ya, setan? Ya udah lu yang ngasih. Siapa suruh? Gue kan artis. Terus lu lapor gue di kantor polisi. Ada otak gak sih? Lu laporin gue, lu ngasih duit. Terus lu ngasih gue duit, terus lu laporin gue masuk penjara gitu. Otak lu di mana, dengkul? Terus ngapain lu mau bayar gue kalau produk lu ada aman-aman aja? Ini rada-rada gila ya orang-orang sekarang ini ya. Ketemukan orang-orang ini gila-gila semua. Kalau nggak gila, aduh. Di lain sisinya, kalau baca pasalnya, pasti pasal pemerasan. Apakah ada peristiwa pidana katanya? Sebab Fahmi menegaskan perlu ada bukti sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Bapak Humas hanya membacakan pasal yang disangkakan. Apakah itu benar-benar terjadi atau membutuhkan pembuktian jelasnya? Ia juga mempertanyakan logika di balik tuduhan pemerasan terhadap kliennya tersebut. Sekarang, tafsirnya kan bagaimana orang melakukan pemerasan, sementara Nikita yang dihubungi duluan itu aneh. Yang memulai komunikasi duluan adalah pelapor kepada Mail, tegas Fahmi Bachmin. Ditegaskan Fahmi bahwa Nikita dianggap tidak melakukan pemerasan dalam kasus yang dituduhkan kepadanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sebenarnya begini ya, gue juga sedih kalau ngedenger Nikita Mirzani mau dipenjara 20 tahun. Gue sedihnya teh. Jujur ya, gue nggak ada masalah dengan Nikita Mirzani, tapi sedih melihat anaknya nanti gitu. Bagaimana nasib anaknya ke depan kalau dia dihukum 20 tahun gitu loh, atas laporan siapa nih? Dari siapa? Dan ntar gue masuk ke kuasa hukumnya Nikita, gue bela Nikita. Gue sampai temen Nikita Mirzani, gue masuk, gue lawan tuh pengacara sono. Nggak ada urusan bahas gue kan nggak bisa sidang kalau bahas. Kan masih banyak staff gue, rekan-rekan gue. Sekarang gue jadi pengacara nggak ada masalah. Gue lawan dengan dalil-dalil hukum gue. Dan gue kasihan kenapa anak-anaknya masih kecil kita biar kata begitu juga. Gitu. Ya, kasih lu sampein ke Nikita, gue memperkuat tim kuasa hukumnya, bukan gue mengganti tapi memperkuat. Gitu ya, sampein. Kasihan dia. Kenapa perlu resiko kan gitu. Nah, sekarang gue mencoba membela Nikita Mirzani pada kasus dia yang tersangka. Hah? Lahir batin gue siap. Gue bilang Nikita Mirzani memperkuat tim kuasa hukumnya. Kan kata-kata hati tidak tenang ya Bang. Oh iya dong, gue lawan gitu. Karena gue lihat dulu berita acara pemeriksaannya, ya kan. Gue lihat dulu bukti-bukti yang dibawa oleh lawan apa. Gue bisa sampai jadi pemerasan. Kan gue bisa bolak-balikin. gue kelemahan ya. Nah, kalau kelemahan sih gue kick balik kan gitu. Itu sudah punya ilmu Bang untuk menjadikan dia jadi udahlah, kita sama-sama punya ilmu, kita coba. Lalu tapi kalau untuk kasus Hotman Paris aja sampai sekarang nyungsep mau ngejarin ya Rasman nggak bisa, gimana? Lalu dia tersangkut terdakwa pula belum juga, padahal udah mau ditangkap lagi, udah bikin gaduh di pengadilan mana? Aduh lah, udahlah Pak. Hah? Lu orang belum tahu gue ya. Ayah. Terakhir, Nikita Mirzani merespon status tersangka kasus pemerasan yang melekat kepada dirinya. Bintang film Nenek Gayung berterima kasih atas dukungan banyak pihak yang menyemangati setelah kabar tak sedap dan ini tersiar. Dan aku juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah mensupport aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak, aku cuma bisa berterima kasih, ujar Nikita Mirzani. Buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka.
Selamat bersenang-senang, menikmati kebahagiaan kalian. Aku kerja dulu, ucapnya dalam video yang diunggah di Instagram story-nya. Hari yang sama, Fitri Salhiteru yang kini bermusuhan dengan Nikita Mirzani menyampaikan pernyataan sikap. Menurutnya, inilah alasan mengapa akhir-akhir ini diam di medsos semata karena Fitri Salhiteru sudah tahu dan tak ingin bahagia di atas derita orang lain. Semarah dan sebenci apapun saya, pantang buat saya bahagia, katanya. Di atas derita orang lain dengan kejadian ini, Allah akan memberi petunjuk dan sebaik-baiknya pemberi balasan. Fitri Salhiteru menulis dengan latar hitam yang polos. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.